nilai optimum, nilai maksimum, koordinat, ya. Sekarang, terus garis. Apabila dihubungkan antara titik satu ke titik yang lain yang saling berhubungan akan membentuk garis. Sekarang bidang. Nah ini yang bersentuhan dengan kita sehari-hari itu. Misalkan satu saat kalian dibagi wariskan, ya. Tentu itu tidak akan lepas dari masalah luasan yang harus dibagi rata dengan saudara-saudara kalian atau keluarga kalian yang lain yang sama-sama mendapatkan hak waris, kan gitu ya. Itulah fungsinya matematika. Misalkan sebuah lapangan bola merupakan pemiliknya itu ayah kalian dan ayah kalian meninggal. Anaknya kebetulan cowoknya 3, ceweknya 1, jadi 4 ya. Nah, berarti ini kan harus dibagi 4 kalau secara matematika. Cuman beda lagi kalau waris kan ada aturan-aturan tertentu ya. Berapa bagian untuk anak perempuan, berapa bagian untuk anak laki-laki, berapa bagian untuk si istri, dan mungkin ada bagian-bagian hak lain yang semestinya mendapatkan hak kan gitu. Kalau luasan lapangan bola ini misalkan lebarnya 64 meter, panjangnya kurang lebih 120 meter, asumsi aja bisa benar bisa salah. Ya, 120 ini 64. Nih, sebelum ke dimensi 3 ya, kita bahas luasan dulu. Itu artinya kalau anak dari almarhum bapak kalian itu punya anak 4 laki-laki, berarti mendapatkan hak waris yang sama ya. Ya, kalau laki-laki hak sama. Mungkin kalian akan bingung, bagaimana cara menentukan setiap individu dari warisan lapangan bola yang ada ini. Secara virtual, secara gambaran mudah aja kan, ini tinggal dibagi 4. Berarti seperempatnya. Yang jadi masalah seperempatnya itu berapa luas. Di sini kita perlu belajar mengenai luasan. Sementara luasan adalah sebuah bidang dengan rumus panjang kali lebar. Kalau 120 dikali 64, total dulu luas semua, berarti 120 dikali 64. Hasilnya berapa kira-kira? 120 bagi 64 berarti 8, 4, 12, 7, 8, 6, 7. 7.680. Artinya, tanah yang ditinggalkan bapak kalian itu sebesar lapangan bola dengan luasan seluas 7.680 meter persegi. Makanya pangkat 2. Karena apa? Karena untuk luasan itu dimensinya adalah panjang kali lebar. Di mana panjang di sini dalam meter, lebar juga dalam meter, sehingga meternya pangkat 2. Meter kali meter hasilnya meter kuadrat. 120 kali 64 7.680 meter kali meter, meter kuadrat. Sehingga 120 meter kali 64 meter hasilnya adalah 7.680 meter persegi kuadrat lah istilah. Tapi dalam istilah luasan itu kita gunakan persegi. Nah, persegi ini kalau istilah sehari-hari kita sering mendengarnya dengan istilah apa? Tumak, hektar kan gitu. Ya, tanah. Ya, masalahnya ketentuan antara kalau hektar udah jelas 10.000 meter persegi. Cuman masalah tumbak tergantung situasi di lapangan. Ada yang menggunakan 14 meter persegi satu tumbak, ada yang menggunakan 16 meter persegi satu tumbak. Cuman yang jadi patokan baku mah udah aja meter. Artinya kalau anak bapak kalian 4, berarti per orang mendapatkan hak berapa? Tinggal 7.680 dibagi 4. Hasilnya berapa? 19 saya misalkan punya anak 4, terus tanahnya 1 hektar sebesar lapangan bola, kira-kira per orang dapat berapa tumak gitu ya? 1.000. Sok berapa itu? Bisa dijawab 1921 Maksudnya apa? hektar Meter per orang. Iya. Berarti per orang 1920 lah. Kira-kira kalau kita dalam bentuk tumak berapa? Tinggal dibagi 14 atau 16? hektar tadi. Iya. Hektar tadi. Iya. Coba bagi 14 aja. 137 atau 137, sekian tumbak apabila kita menggunakan
satu tumbak dengan ukuran 14 meter persegi. Lain halnya kalau kita dalam satu tumbak itu menggunakan pertimbangan 16 meter persegi seperti di hutan-hutan ya, atau di kebun-kebun yang ada di gunung itu bisa 16. Itu mungkin tidak 137 lagi. Tapi itu kan tergantung dari kesepakatan masyarakat. Hanya saja kalau yang tertulis di SPPT atau apa namanya sertifikat, biasanya itu dalam bentuk meter aja, dan itu umum berlaku untuk setiap di sebuah negara, termasuk Indonesia. Ayo, coba ada yang tanya? Bapak, apakah volume itu selalu bersangkut paut dengan air? Ya, tidak. Cuman air salah satunya. Intinya kalau volume itu sangkutannya dengan ruang. Boleh air, boleh pasir, boleh batu, berarti meter pangkat 1 kali meter pangkat 1 kali meter pangkat 1 menghasilkan meter pangkat 3. Sehingga simbolnya menjadi meter pangkat 3. Dengan kata sehari-hari disebutnya kubik. Kubik. Ya. Kalau luas volume itu kubik. Nah, ini bidang. Apabila bidang dihubungkan, bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam akan membentuk Ruang. Ruang itu mempunyai sisi yang sama. Apa biasa hari-hari disebutnya? Kubus. Kubus itu mempunyai sisi terdiri dari 6 bidang dengan sisi yang sama. Tapi apabila ruang ini mempunyai sisi yang beda, sebutnya apa? Balok. Maksudnya sisi yang beda, ini mah panjang lebar, tapi di sini ada dimensi lain. Nah, panjang, lebar, tinggi. Panjang tidak sama dengan lebar, lebar tidak sama dengan tinggi. Maka akan membentuk ruang dengan nama balok. Paham, insya Allah. Ini baru masalah penyebutan. Belum lagi kita memasuki masalah perhitungan. Ya. Tadi perhitungan soal berapa luasan sebuah lapangan bola, berapa kalau lapangan bola itu dibagikan waris dengan 4 orang anak yang sama-sama laki-laki semua. Sekarang kita bicara soal ruang, sangkutannya dengan volume. Salah satu contohnya mungkin timbul di pertanyaan kalian, bagaimana saya kalau mau bangun rumah? Ternyata saya hitung-hitung itu butuh pasir sebanyak 14 kubik. Kalau 14 kubik saya beli dari reparansir pasir, kira-kira berapa truk? Ya, kan itu. Di situ peran kalian tinggal menghitung volume truk berapa. Kalau satu truk isinya 7.000, kalian butuh 7 kubik, kalian butuh 14 kubik. Artinya kalian butuh berapa truk? 2. Kan itu. Ternyata ada truk itu setelah diukur, satu truk itu isinya 8 kubik. Kebutuhan kalian 14 kubik. Artinya kalian butuh berapa truk? 2. Tetap 2. Hanya truk pertama dengan volume 8 kubik, truk kedua volumenya cukup ditambah 6 kubik. Cuman kalau material bisa jarang begitu. Sisanya itu ditarik dengan dolar. Itu ya. Nah, bagaimana cara menghitung volume? Sebelumnya kita udah tahu, volume itu dari sebuah ruang itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Seandainya ini sebuah truk. Nah, ini ceritanya truk ya. Anggap aja truk punya saya aja nih agak butut. Nah, biasanya truk yang saya tahu ini lebarnya itu 2 meter. Umum. Tapi bisa lebih bisa kurang. Panjangnya ini 4 meter. Panjangnya ini 4 meter. Dan tingginya biasanya 1 meter. Artinya kalau kita bawa pasir sesuai bak yang ada, maksudnya volumenya dengan ketinggian 1 meter, lebar bak truk 2 meter, dan panjang bak truk itu 4 meter. Kira-kira berapa kubik pasir yang bisa dimuat oleh truk itu? 8, betul. Karena volume itu sendiri, volume truk itu sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita udah tahu panjangnya berapa? 4 meter.
dikali lebarnya berapa? 2 meter dan tingginya 1 meter. Hasilnya adalah 4 kali 2 kali 1. Berarti 8 meter pangkat 3. 8 kubik. Paham? Ya. Jadi kalau kalian butuh pasir 16 kubik, 1 truk 8 kubik. Artinya kalian membutuhkan pasir sebanyak 2 truk. Kan gitu. Nah, perhitungan mengenai kubikasi kan tidak melulu di pasir. Bisa di batu, bisa juga di kayu. Kalian kalau mau beli kayu, hitungannya kubikasi, berarti kalian beli dalam bentuk kubik. Kubik mah bahasa Rancakole, kubik mah bahasa nasional. Di lembur boleh-boleh aja. Cuman kalau kita bicara secara nasional ngewa nyebutin kubik. Tapi kalau kita berinteraksi dengan sesama kita mah boleh-boleh aja. Iya, pembagian. Misalkan pasir 1 truk. Pembagiannya memang kubikasi itu. Berarti 1 truk itu ada berapa kubik? Ya itulah pembagiannya. Ya. Bisa aja 1 truk 12 kubik, bisa aja. Itulah 12 kubik itulah yang disebut dengan pembagiannya.